Saya Lady Desina, biasa dipanggil Desboy. Saya adalah pendiri Yayasan Sanggar Anak Harapan. Sanggar Anak Harapan adalah tempat atau wadah untuk teman-teman belajar dan bermain, bahkan tinggal di Tanah Merah. Nama saya Diki Takyudin, umur saya 20 tahun. Di sini sebagai? Sebagai pengurus remaja. Ya, dulu tuh aku ikut dari tahun 2009 ya, awal-awal Sanggar ada. Cuman terlibat aktif itu di tahun 2012-an. Pertama kali gabung tuh aku kayak anak-anak yang lain sih, sama cuman ikut-ikut kegiatan gitu kan. Karena ya pada masa itu juga kan mainnya di jalan gitu, turun ke jalan mainnya, ya ikut kayak gimana rutinitas di Tanjung Priok gitu. Anak-anak di seumuranku pas itu udah pada bem-beman naik mobil, ya udah cari duit gitu buat makan sehari-hari. Jadi pas itu ya ketemu Sanggar, akhirnya ikut kegiatannya. Kebetulan kan aku tinggal dari sini dari awal di bangun-bangunan di sini ya. Kalau dulu kan aku taunya masih 4 rumah seluas ini, kita juga di zona nggak aman, sebelah-sebelahnya tangki-tangki besar minyak kan. Jadi ini zona yang sangat berbahaya sebenarnya. Terus tiba-tiba menjadi padat penduduk. Mayoritas di sini nih Kampung Tanah Merah nih mayoritas pendatang Kak. Jadi kalau tadi sempat dilihat kontrak-kontrakan yang cuma 3x2 atau 3x3 paling besar gitu. Jadi ini padat penduduk, satu RW itu bisa 1.350 kakak. Satu RW ini ada 3 RW di tempat ini. Nah sebenarnya kalau untuk lingkungan sendiri ya kurang baik untuk anak-anak sebenarnya gitu kan. Cuman ya mau apa lagi, mau tinggal di mana lagi. Bisa dibilang ini lingkungan yang kurang baik buat anak-anak, juga mungkin juga buat orang dewasa. Bisa kebayangkan ini namanya padat penduduk yang kalau kita misalnya rumah tangga berantem sama pasangan kita, tuh anak kita bisa dengar. Saya tetangga yang berantem tapi kita bisa dengar ada yang nangis, ada yang teriak-teriak, terus ya ada aja mungkin kalau dilihat berita dikit-dikit Tanah Merah, Semper, misalnya kasus yang narkoba atau tawuran, saling tikam ya. Ini ya bisa dibilang angker lah lingkungannya. Untuk ngebedain gimana hidup di jalan sama hidup di perumahan gitu ya. Maksudnya yang dibilang anak-anak harmonis lah keluarganya. Itu signifikan sih menurutku. Karena di jalan itu banyak resiko. Dunia yang apa ya, rentan sama kekerasan, rentan sama bahaya-bahaya yang lain gitu. Ya aku mungkin salah satu korban dan salah satu pelaku saat itu terlibat dalam kekerasan ya. Misalnya kayak di seumuran aku yang remaja saat itu, umur 11-12 tahun di jalan, ya pas itu main pukul-pukulan sama teman, ngebully teman, ngelecehin teman, itu menurutku hal-hal yang biasa aja, satu hal-hal yang ya lumrah gitu dilakuin sama anak Priok gitu, sama anak Tanah Merah gitu, karena ya itu udah biasa kami. Bodo amat gitu, sekolah nggak mau gitu, turun aja ke jalan, main gitu kan, terus cari duit, dapat duit gitu, gebugin orang, ya itu udah senang banget gitu. Ternyata itu beda gitu. Itu maksudnya sesuatu yang negatif banget, dan ternyata di jalan banyak resiko. Teman-temanku sendiri yang di jalan udah banyak yang korban gitu kan. Anak Sanggar itu ada 6 korban di jalan, ada 4 orang meninggal,
itu ada yang ketabrak, macam-macam, ada yang ketabrak, ada yang kelindes gitu, dan ada 2 orang yang sempat memasuki ruang ICU karena koma. Sama juga permasalahan itu ketabrak apa segala macam ya, karena cari nafkah di jalan gitu kan. Dan setelah bergabung ke Sanggar ya paham gitu loh dengan banyak hal yang diajarin di Sanggar ini. Mulai banyak dari diskusi, kita belajar juga soal hak anak gitu kan. Oh tahu gitu, ternyata kita berbahaya banget di jalan. Banyak hak kita yang dilanggar, kita juga banyak pakai kekerasan ke orang, yaitu pelanggaran gitu kan, menggunakan hak kekerasan kayak gitu. Aku sekarang nih kuliah nih, kuliah di UBM kan, ambil psikologi. Nah, sebenarnya di sini juga jadi punya kesadaran ya Kak, bahwa pendidikan itu penting buat anak-anak. Kalau di psikologi kan bicara tentang bagaimana tumbuh kembangnya anak-anak, terus lingkungan mempengaruhi seperti apa, keluarga seperti apa. Nah aku berpikir bahwa ini penting, pendidikan penting buat anak-anak kayak gitu. Awalnya sih cuma kayak ya udah minimal dia jadi kayak ngurangin jam ngamennya dia atau jam kerjanya dia gitu kan. Tapi dalam pendidikan ini anak-anak jadi punya kesempatan lebih gitu loh. Artinya kayak tadi yang pertama dibilang, kalau orang tuanya masih mukul sampai orang tuanya menyuruhkan anak-anaknya kerja dalam usia 5 atau 6 tahun ya karena mereka tidak mengerti kapasitas pendidikannya tadi. Kayak itu mereka belum paham bagaimana itu tekanan, bagaimana bisa kesempatan dulu tentang pekerjaan. Kalau seandainya dia kerja di garmen deh, jadi kan dekat buru-buru pabrik nih, kita buru-buru garmen gitu kan. Kalau dia nggak ada pendidikan, mungkin dia jadi helper atau bagian jajan. Tapi dalam gelar pendidikan dia bisa jadi supervisornya. Artinya kesempatan hidupnya jadi lebih baik. Untuk mengajak lingkungan, yuk peduli dengan anak, yuk stop kekerasan. Misalnya, ini butuh cara yang sangat pelan-pelan. Artinya kita harus bisa mencontohkan sebelum kita melakukan perubahan. Dari diri kita sendiri dulu, contohin dulu, nih kayak gini nih sama anak kecil. Kayak gitu. Jadi misalnya kalau bicara tentang hak anak nih, kita mau coba anak-anak nih biar ngerti nih, atau ibu biar ngerti nih. Nggak bisa bicara tentang hak anak-anak ya, tapi lebih ke edukasi orang tuanya. Kayak gitu. Karena kalau tadi balik lagi ke pendidikan, karena kapasitas pendidikannya orang tuanya juga belum punya kesempatan saat itu mungkin kan, jadi juga tidak mengerti. Jadi mesti pelan-pelan gitu. Karena yang mereka copy paste dalam cara mereka dididik sebelumnya seperti apa. Gitu. Kalau dalam konteks anak menurut gue mereka tuh jadi korban sih. Di usia anak itu mereka udah dieksploitasi. Karena ya bisa gue bilang orang tua itu juga bisa jadi pelaku eksploitasi. Bukan anak ini diculik sama orang kemudian dijual. Loh mereka belum diculik aja mereka udah dipaksa untuk kerja dan cari duit. Yang akhirnya mereka putus sekolah. Dia itu kan udah nge-influence pikiran mereka kan. Oh gue dapet duit nih, oh gue bisa makan nih. Dan itu nggak menjamin di masa depannya mereka. Bahwa ya ketika lu berpendidikan sebenarnya lu bisa lebih dari itu yang tadi gue bilang. Saya ibu rumah tangga ya, sambil terapi juga bantu suami kan, kerja ngurut panggilan. Pengennya ya kalau punya uang mah pengen sekolah yang terbaik ya, semua sekolah juga pasti baik ya. Cuman ya karena berhubung di sini ada yang lebih dekat dan lebih banyak ini juga, mahal sekolah sekarang mahal, di mana-mana harus ada biaya. Tahu sendiri kan di sini banyak mayoritas terjun ke jalan ya, karena di sini saya pikir ada Sanggar ya udahlah. Di situ juga ngelihat bagus juga sekolahnya gitu, buat cucu saya juga kan. Terjun ke jalan maksudnya gimana ya? Ya kan banyak di sini, banyak mayoritas pengamen juga di sini kan, daripada nanti anak saya ikut-ikutan kan gitu loh. Tapi dulu pernah ikut ngamen anaknya? Iya, sempet, karena emang posisinya di sini namanya lingkungan juga kan. Kita bikin nyaman dan semua kebutuhan dia ada di Sanggar, entah makan, terus coba untuk internet, kesehatannya dia. Jadi kita seterbuka itu sama anak-anak. Biar tahu dulu, kadang juga mereka nggak paham, nih gue anak, terus gue ngapain nih? Tugas gue ngapain? Kayak gitu. Ternyata kan nggak ada dunia juga gitu, ada dunia anak-anak itu. Karena apa tadi? Kadang kan masa kecil kita kan mempengaruhi masa dewasa kita. Nah kita nggak tahu, masalahnya itu kan beda-beda ya setiap anak ya. Oh yang ini masalah terlalu dikekang, oh yang ini karena orang tuanya cerai misalnya kayak gitu. Nah kita nggak tahu, jadi benar-benar nggak bisa dipukul rata. Setiap anak tuh pasti punya keunikannya masing-masing, punya cerita hidupnya masing-masing.
kayak gitu. Pendekatannya jadi berbeda-beda. Lalu yang mesti ada apresiasi untuk orang tua yang melakukan seperti itu. Biasanya aku tuh ngobrol dari kayak gibah-gibah ibu-ibu lah, gosip gitu kan, dari satu tempat ke satu tempat. Dan kalau ada kasus orang tua yang tiba-tiba juga, misalnya nggak cuma sekolah, menitipkan anaknya di sanggar. Kadang juga secara psikologis kan orang tua nggak baik-baik aja, kepikiran anaknya ngapain. Terus gimana dia udah makan apa belum, kok sebagai orang tua gue nggak mampu ya ke anak gue. Itu pun masalah buat mereka kan. Lalu kita biasanya ya pendekatan dengan orang tua, oh tidak, yang ibu lakukan itu sudah benar. Ketika ibu menyadari tidak mampu menghidupi anaknya atau memberikan masa depan yang baik, artinya anak ini mesti dilibatkan atau diasuh sama orang yang bisa melakukan itu. Dan itu nggak apa-apa, itu baik-baik aja. Artinya kan si ibu punya kesadaran untuk kehidupannya lebih baik buat anaknya. Oke, tapi bukan berarti memisahkan antara anak dan ibu. Misalnya kalau aku sih bisa bikin kesepakatan, oke, anaknya disanggar dengan perjanjian bahwa keluarga tidak boleh mengganggu jam pendidikannya. Artinya kalau di sekolah nggak boleh disuruh pulang, nggak boleh disuruh bekerja. Kecuali libur misalnya, boleh untuk ketemu atau boleh untuk pulang. Itu pelan-pelan. Cara-cara yang sederhana yang pasti gue lakuin adalah kita diskusi nih di sanggar. Dengan background keluarga kita yang macam-macam. Gimana keluarga lu? Oh, di keluarga gue kadang ya gue dipukulin. Kalau nyokap gue marah-marah, gue balik jam segini tuh gue udah diapain gitu kan. Ya udah, kita pelan-pelan belajar. Itu di sanggar. Ya hal yang membedakan ya bagaimana gue bisa bilang, oh sanggar itu lebih dari rumah gue gitu. Dan ternyata, oh lu harus mensamakan antara sanggar sama rumah lu. Kalau lo di sanggar ngepel, ya lu ngepel di rumah. Kalau lu masak juga di rumah. Coba deh. Maksudnya lo implementasi hal-hal yang lo pelajarin di sanggar tuh juga lo implementasiin di rumah. Dulu hal-hal yang sederhana kayak gitu. Kita ya bisa dibilang cari muka ya sama orang tua. Coba deh belajar cari muka. Dulu Desmu pelan-pelan gitu, cari muka deh. Lo kan di sanggar sering nih nyuci piring. Coba cuci piring di rumah. Cuci piring di rumah. Kalau untuk edukasi dari sanggarnya, kita udah coba untuk nanganin untuk anak-anak. Kita ada program untuk seperti pendidikan untuk mengintervensi kekerasan seksual anak. Kayak anak-anak diajarin, oh bagian tubuh ini nggak boleh dipegang, cara ngomongnya begini, kalau ada yang megang bicaranya seperti apa. Dan juga beberapa pihak pada bekerja sama dengan sangga dan sekolah untuk kasih edukasi ke orang tua. Gimana sih kalau ngedidik anak itu seperti apa, jangan lewat kekerasan, baiknya itu seperti apa, bicaranya bagaimana, dan sebagainya. Oke, kalau sosok Desmu yang pastinya orang yang gak pernah menyerah dan terus-menerus berusaha untuk orang lain tanpa pernah memperdulikan dirinya sendiri. Dia kerja, gajinya itu untuk anak-anak, ya, untuk menghidupi sanggar. Benar-benar kerja keras meskipun kita tahu dia lagi capek, badannya sakit, dia tetap pergi kerja. Iya, saya setuju. Dan kalau menurut saya pribadi, dia sosok yang pengayom. Nah, Desmu menurut gue banyak banget cara-cara dia yang komprehensif menurut gue ya. Yang dia belajar berdasarkan pengalaman. Ya gue bilang Desmu bego masalah teori, masalah dia juga cabut masalah pendidikan apa segala macam saat itu. Dia belajar dari pengalaman bagaimana dia ngerangkul orang tua. Yang tadi gue bilang kayak setiap hari, kemarin tuh ada kita kelas parenting di sanggar nih, ada kelas parenting bagaimana kita ngerangkul orang tua tuh untuk belajar soal pola asuh anak. Setahu gue Desmu itu pernah cabut dari rumah gitu. Yang gue tahu dia emang di nomor 2 kan masalah pendidikan. Gue nggak tahu alasan pastinya apa gitu. Cuman ya mungkin Desmu pernah bilang karena dia tomboy gitu dengan penampilan yang beda gitu, dan secara kapasitas pemikiran kakak gue yang pertama lebih unggul dan kakak gue yang ketiga juga unggul gitu. Jadi ya udah tuh yang banyak ditekan untuk pendidikan tuh kakak gue yang satu dan ketiga gitu. Sedangkan Desboy ya nggak dipedulin masalah pendidikannya.
Ya udah akhirnya DSB memutuskan cabut gitu. Ya dia aktif di jalan saat itu. Ya gue sih nggak pernah capek denger dia pengen ubah tanah merah gitu. Ubah tanah merah dalam artian dengan tanah merah yang banyak stigma, dicap stempel buruk gitu kan, dicap buruk sama lingkungan sekitar. Ya kalau misalkan keluar terus lu bilang lo anak mana, tanah merah, oh, lo udah dicap kumuh. Maksudnya anak-anak yang emang lo rentan kekerasan, rentan use drugs, rentan ekstasi, nikah dini gitu, hal-hal yang kotor di sini banyak gitu. DSB mikir bagaimana ngubah pola pikir lingkungan sekitar ini gitu, untuk mengubah menjadi harmonis, mengutamakan pendidikan, menghilangkan rantai kekerasan, menghilangkan rantai-rantai anak-anak yang turun ke jalan. Dan itu menjadi visi misi Sanggar saat ini, bagaimana anak-anak yang turun ke jalan itu tidak lagi turun ke jalan. Sebenarnya Sanggar kan fokusnya tetap ke anak-anak ya. Kalau untuk perkaranya apakah dia bekerja di jalan atau mulung itu lain hal gitu. Kalau awal Sanggar emang berdiri pertama adalah dengan teman-teman yang di jalan, artinya kita mengembangkan. Menjadi pertanyaan, lalu apa penyebab anak-anak itu turun ke jalan? Kayak gitu kan. Nah, hari mulai kelihatan nih, oh mereka tuh turun ke jalan karena masalah ini, masalah tadi masalahnya beda-beda gitu kan. Akhirnya udah setelah nemu akarnya kita coba untuk bagaimana caranya anak ini mungkin saja loh turun ke jalan kalau menurut pengamatan kami gitu kan. Nah lalu dengan kita coba bikin program ini biar mereka nggak turun ke jalan, nggak sempat merasakan turun ke jalan, dan itu berhasil. Tingkat keberhasilan Desboy menurut gua pencapaiannya saat ini bagaimana dia bisa menyalurkan anak-anak tanah merah sih. Saat ini yang berhasil kuliah 3 orang. 79 anak, mungkin 100 sama angkatan sebelumnya, 100 anak dapat beasiswa orang tua asuh, ngebantu mereka secara pendidikan dan kebutuhan selama sebulan, apalagi selama pandemi ini dibantu semua secara vitamin atau segala macam, itu dibantu. Dan Desboy bisa ngebangun sanggar, ngebangun sekolah, dan banyak lagi pencapaian-pencapaian dia yang lain yang memberi kesempatan ke anak-anak tanah merah sehingga mereka punya kesempatan yang layak gitu. Hal-hal yang paling terbesar kita lakukan adalah ngebuktiin bahwa oh si ini tampil di panggung ini, oh misalkan gue, oh Diki diundang ke stasiun ini, ke stasiun TV ini bisa ngomong ini, oh Diki bisa punya achievement gitu, Yala, oh si Nia, oh si Nita gitu bisa kuliah di IKJ. Nah itu tuh yang akhirnya mulai menimbulkan tuh memengaruhi masyarakat tuh di Tanah Merah. Oh Sanggar tuh bagus gitu, progresnya maju gitu, perkembangannya. Desboy dapat apa? Ini ya yang gue ini nama Desboy. Dia bilang akhirnya kayak, gue tuh cuma satu yang gue harapin. Apa gue tanya? Perubahan. Dapat apa ya? Ya pastinya ini ya, karena ngerasa dulu tuh kan ngerasa di jalan ya, minta tolong untuk cerita, ngeliat punya model siapa, kalau model keluarga oke, keluarga aku cuma jadi pedagang gini. Ya kayak kebales sih, kayak kebales. Seharusnya saat aku kecil ada beberapa orang yang seperti itu. Selama ini kan aku coba kayak menyalahkan keluarga sendiri kan, aduh keluarga gue kagak mampu nih, makanya gue kagak sampai kuliah saat itu, gue sampai di jalan. Ternyata setelah punya sanggar ini dan coba kuliah tentang psikologi, jadi berpikir, oh ternyata orang tua gue lagi itu sesusah itu loh, setertekan itu loh hidupnya, kayak gitu. Nah disinilah bisa memutus rantai tadi, kekerasan, kebencian itu bisa terputus. Jadi kita bisa ngejelasin ke anak-anaknya, orang tua kamu naruh kamu di sini itu karena ini, kayak gitu. Terus kenapa pada akhirnya lebih memilih sekolah lain daripada ngamen?
Ya lo sekolah pendidikan lebih penting lah gitu. Sekarang kalau ngamen kalau saya masih bisa, ya saya aja yang kerja. Buat apa anak kerja gitu. Tapi kan nanti pendapatan keluarga berkurang. Enggak juga. Intinya kita dari diri kita sendiri aja gitu. Saya mampu ya udah gitu. Jadi ketika kita melakukan anaknya, oke Bu anaknya tadi sanggar, nanti kemudian itu harus keputusan bersama dan disadari. Itu nggak apa-apa, artinya kita sama-sama menjadi orang tua buat anak ini, baik yang kandung maupun yang ngasuh, kita nyari sosok yang terbaik buat anak kita.